Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Bapak Ibu penguji, dan juga yang terhormat dosen pembimbing saya, Pak Hengki Purwoto. Perkenalkan, saya Muhammad Faizadin Al-Harkan. Di sini saya akan mempresentasikan judul skripsi saya yang berjudul Negara Berpenghasilan Manakah yang Paling Terdampak dari Penerapan Pajak Karbon Internasional. Memasuki pada bab 1. Latar belakang, kita tahu bahwa akhir-akhir ini sedang ramai perbincangan terkait tentang krisis iklim. Dan kita juga dapat melihat langsung dari berbagai literatur penelitian maupun dalam kacamata kita sendiri bahwa terdapat perubahan krisis iklim sangat nyata maupun dampak dan ancaman krisis iklim terus meningkat dari masa ke masa. Komitmen global pada mitigasi krisis iklim dimulai sejak tahun 1992, merupakan salah satu perubahan besar dengan didirikannya protokol Kyoto dan juga UNFCCC yang bagian dari PBB untuk melakukan mitigasi krisis iklim. Akan tetapi dalam perjalanannya hampir dari tahun ke tahun, perjanjian komitmen krisis iklim selalu diperbaharui dengan munculnya seperti Paris Agreement yang terkenal maupun COP21 yang baru-baru ini, COP26 yang baru-baru ini diselenggarakan, dan ini terus diperbarui karena perjanjian tidak menghasilkan sesuai target maupun ada target-target baru yang ditambahkan. Misalnya salah satu kegagalan dari protokol Kyoto yang sering kali disebut itu adalah negara Amerika Serikat sebagai bagian dari Aneks 1 dan juga emisi karbon penghasilan yang sangat besar itu tidak meratifikasi perjanjian protokol Kyoto. Dan artinya adalah perjanjian yang omong kosong, karena perjanjian yang bukan omong kosong melainkan perjanjian yang dalam tanda kutip mungkin hampir sia-sia karena emisi karbon yang dihasilkan ternyata tidak bergabung ke sana. Dan juga perjanjian oleh William Nordos dianggap tidak punya target atau pengawasan yang jelas. Kita dapat lihat bahwa akumulasi emisi karbon yang seringkali digunakan dalam indikator lingkungan sejak tahun 1850 sampai tahun 2019. Di sini sampai tahun 2017 diakumulasikan dan paling besar dihasilkan oleh negara berpendapatan tinggi. Artinya kalau kita melihat dari situ saja, artinya memang tanggung jawab emisi karbon, tanggung jawab terhadap kerusakan barang publik global yang bernama bumi, seharusnya negara tinggi atau maju saja, karena memang mereka yang paling banyak merusak dan harusnya mengembalikan, bukan tanggung jawab menjadi negara berkembang maupun yang lain-lain. Lebih lanjut, pada tahun 2018 dan 2019 terjadi titik balik, bahwa akumulasi emisi karbon mulai dihasilkan oleh negara berpendapatan menengah ke atas yang lebih besar, sekitar hampir selisih kurang dari 1%, tapi sudah mulai mendominasi dan diproyeksikan terus meningkat sampai beberapa tahun maupun belasan tahun, puluhan tahun ke depan oleh negara berpendapatan menengah. Dan di sini pula sebenarnya terjadi juga bahwa atas beberapa model data yang dihasilkan itu terjadi beberapa variasi yang menjadikan adanya dendam dari negara berkembang maupun negara rendah, negara miskin, dendam terhadap negara maju yang telah merusak krisis iklim, tapi dalam berkomitmen global seakan-akan negara berkembang dituntut untuk memperbaiki krisis iklim juga. Masalah yang terjadi pun ketika hanya negara maju saja yang menerapkan atau memperbaiki bumi, akan terjadi masalah free rider atau pengendara bebas oleh yang tidak memperbaiki bumi. Singkatnya, mudahnya free rider terjadi ketika bumi ini diperbaiki oleh salah satu negara atau beberapa negara, tetapi hasil kenikmatan tersebut dinikmati oleh yang tidak memperbaiki bumi maupun yang mengotori bumi lagi. Kira-kira seperti itu. Yang menjadikan tentunya kita sebagai individu akan merasa, misalkan ke dalam peran individu, kita akan merasa malas atau sia-sia untuk membersihkan karena lagi-lagi akan dirusak oleh dan tidak dihargai oleh oknum lain yang menjadikan ada masalah free rider. Tapi lagi-lagi kalau jika hanya negara maju ini tidak selesai, karena proyeksi beberapa tahun ke depan, bahkan tahun 2050, kita lihat bahwa akan didominasi oleh negara berkembang. Kita lihat warna abu-abu, yang mana itu cukup banyak dari negara berkembang, itu lebih didominasi di situ. Artinya apa? Bahwa kita bisa lihat bahwa ke depan sebenarnya tanggung jawab bumi bukan saja tanggung jawab negara berkembang saja, melainkan juga negara berkembang dan maju tanpa memandang siapapun itu. Masalahnya yang terjadi pula bahwa kalau ini terus dibiarkan dan terus kita memperdebatkan ini, akan terjadi ancaman-ancaman krisis iklim yang lebih besar yang dalam beberapa laporan sudah banyak terjadi.
Misalkan negara miskin dan yang berkembang ini dalam beberapa studi dan laporan menunjukkan bahwa emisi karbon yang dihasilkan oleh negara miskin dan berkembang sangatlah rendah. Tetapi dampak yang dirasakan, dampak krisis iklim seperti ancaman bencana alam maupun yang sudah terjadi, banjir dan longsor dan sebagainya macam, itu sudah terjadi dan sangat berdampak secara ekonomi terhadap negara miskin dan berkembang. Ini menjadi tidak fair karena hal yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa negara maju yang menghasilkan emisi karbon lebih banyak, tetapi dampak krisis iklim yang dirasakan lebih relatif jauh lebih sedikit daripada negara miskin dan berkembang. Dari sini kita mendapatkan tadi ya, hipotesis satu bahwa pengendara bebas menjadi salah satu masalah hambatan mitigasi krisis iklim. Dan kita tambah pula bahwa terdapat masalah lain. Kalau hanya negara maju yang melakukan ini, pun akan terdapat masalah lain, yaitu adalah carbon leakage atau kebocoran karbon. Jadi pajak karbon yang sudah dilakukan saat ini memang efektif dalam menurunkan emisi karbon. Hasil analisis HITES menunjukkan hal yang serupa. Dari puluhan pajak karbon telah diterapkan, skala garis besar memang efektif untuk menghasilkan hasil yang sesuai target, yaitu untuk mengurangi emisi karbon di lokasi bersangkutan. Namun kalau memang benar-benar berkurang, kenapa tadi kita bisa lihat emisi karbon datanya tadi itu terus meningkat. Sedangkan kita temukan lagi bahwa ternyata analisis meta dari Green menunjukkan bahwa evaluasi dari harga karbon terdapat masalah estimasi yang terlalu berlebihan dan masalah kebocoran karbon, yang mana kebocoran karbon di sini menjadi masalah besar, yaitu adalah ketika terjadinya perpindahan emisi karbon dari yurisdiksi yang menerapkan pajak karbon ke yurisdiksi yang tidak menerapkan atau menerapkan pajak karbon dengan harga yang lebih rendah. Ini mirip sekali dengan masalah pajak pada umumnya, yang mana kita cenderung melihat pelaku usaha akan cenderung memindahkan usahanya atau kantornya atau apapun itu untuk bisa mendapatkan pajak rendahnya. Padahal itu bermain di tempat yang berbeda dan orang yang sama kira-kira. Jadi ini menjadi salah satu masalah juga yang menjadikan hambatan krisis iklim. Lantas bagaimana untuk solusinya seperti ini? Dan kita kalau misalkan merumuskan kembali lebih dalam bahwa akar masalah itu hanya ada pada dua, yaitu koordinasi internasional yang dibangun dari kepercayaan. Ini sudah menjadi mungkin solusi dari hampir segala permasalahan global yang telah dilakukan dan diupayakan, tetapi tidak kunjung selesai. Karena mungkin sulitnya lah, mungkin sunatullah, karena ya itu sangat sulit sekali untuk bisa membangun kepercayaan antar negara, khususnya tingkat level global, mana kita untuk bisa disatukan sama masyarakat pun saja sudah sulit, apalagi seluruh dunia. Dan oleh beberapa studi pun menunjukkan solusi bahwa untuk mengatasi kedua masalah tersebut dari hambatan krisis iklim, perlunya menetapkan harga karbon internasional yang seragam. Karena dianggap ketika harga yang seragam, tentu tidak ada carbon leakage, tentu tidak ada pengendara bebas. Semua mau tidak mau dikenakan beban yang sama, tapi lagi-lagi ini sangat kontroversial dan mustahil terjadi. Karena kontroversial karena tentunya ya dia tidak tentu menerima dan mempercaya akan ada krisis iklim, ada negara yang seperti itu, dan mustahil terjadi karena tentunya pasti akan sangat berdampak secara ekonomi dan butuhkan political will yang sangat kuat. Dari sini berangkatlah muncullah pertanyaan penelitian bahwa bagaimana dampak penerapan pajak karbon internasional terhadap emisi karbon dan indikator makroekonomi di negara berpendapatan tinggi, menengah, dan rendah, agar kita dapat melihat dari klasifikasi negara tersebut mana yang negara yang harus ancang-ancang, mana yang paling terdampak, dan apa kira-kira sektor apa yang kira-kira terdampak, kira-kira seperti itu. Masuk kepada bab 2, yaitu maaf ini ruang lingkup dan batasan penelitian, masih di bab 1, bahwa dari sini kita bisa lihat bahwa ruang lingkup dalam studi ini kira-kira akan menggunakan metode dan basis data GTAP-I yang merupakan bagian dari GTAP yang merupakan model dari CGE atau Computable General Equilibrium. GTAP yang merupakan panjangan dari Global Trade Analysis Project ditambah dengan E yaitu Environment yang merupakan ekstensi dari GTAP. Jadi ini singkatnya merupakan suatu basis data model yang diekstensikan oleh beberapa peneliti-peneliti untuk dikembangkan untuk analisis penelitian yang berbasis ekonomi lingkungan dan energi. Dari sini kita bisa mendapatkan analisis yang bersifat ex ante, karena kalau bisa pada umumnya ekonometrika mungkin kita seringkali bersifat ex post, dan ex ante pun butuh data yang cukup banyak, data sebelumnya untuk bisa melakukan forecasting dan hanya terbatas pada beberapa variabel. Sedangkan CGE ini dapat mencakup hampir seluruh variabel yang sekitar ratusan mungkin atau puluhan yang dapat
dikombinasikan dan dimodelkan seakan-akan itu menjadi ekonomi yang utuh. Tahun dasar digunakan tahun 2011 karena keterbatasan penulis yang dapat penulis miliki, dan juga tentu kita tahu bahwa penerapan pajak karbon sangat sulit diterapkan untuk sifat internasional. Batasan penelitian ini masih mencakup pada simulasi satu arah yang bersifat satu kali simulasi, yaitu ketika pajak karbon diterapkan dan bagaimana dampaknya. Belum mampu untuk keterbatasan penulis untuk dapat mensimulasikan ketika ada redistribusi, ketika pendapatan pajak tersebut diterima untuk diputar kembali revenue-nya ke negara berpendapatan menengah misalnya atau rendah. Dan keterbatasan model SIGI pun masih terhadap banyak asumsi model-model yang mana dalam kenyataannya mungkin antar negara pasti punya pola-pola tersendiri yang sulit ditebak dalam permodelan. Sektor yang dikenakan pun juga masih sangat terbatas karena model yang dibawakan dari GDP hanya mengenakan pajak karbon pada sektor-sektor tertentu. Maksudnya pada pajak karbon dan perdagangan karbon memang merupakan sebagai dua dari mekanisme harga karbon, yaitu mekanisme yang paling efektif dalam mengurangi emisi karbon yang telah diuji empiriskan oleh OECD dan World Bank. Penetapan harga karbon memang sangat efektif ya, karena di sini kita dapat mendorong dan menstimuluskan dan men-trigger pelaku ekonomi untuk melakukan transformasi ke sumber daya ekonomi yang dari emisi karbon atau intensif karbon ke intensif karbon yang lebih rendah. Karena agar lebih tinggi, aku terdorong untuk bisa melakukan perpindahan emisi karbon. Dan sejak April 2022, World Bank mencatat sekitar ada 68 negara, baik level negara, nasional, atau subnasional, di seluruh dunia telah menerapkan harga karbon. Dari 68 tersebut, sekitar 30 pajak karbon dan 34 perdagangan karbon. Dari ke-68 itu sudah mencakup sekitar berhasil menangkap 23% total emisi karbon, atau hampir seperempatnya dari emisi karbon global, dan terus ditingkatkan kebijakan-kebijakannya. Kita lihat berikut merupakan jumlah implementasinya dari proporsi negaranya, bahwa lebih baik oleh negara pendapatan tinggi, sekitar 30 negara yang telah menerapkan dengan harga rata-rata sekitar 40 sampai 50 dolar per ton emisi karbon. Sedangkan di negara pendapatan menengah maupun menengah ke atas sangat sedikit ya. Kalau di jumlah tidak mencapai 10 dan rata-rata tidak mencapai harga 10. Ini sangat-sangat rendah, dan rekomendasi dari IMF sekitar 75 untuk bisa mencapai kesetaraan 50 sampai 75. Pajak karbon juga selain itu juga memiliki efektivitas yang lebih daripada perdagangan karbon karena dia lebih mudah diterapkan implementasinya dan direncanakan lebih mudah, tidak perlu melakukan evaluasi penghitungan emisi karbon sebagaimana perdagangan karbon. Tinjauan pustaka sebagaimana tadi telah disebutkan dalam HITES 2018 bahwa emisi karbon memang efektif secara analisis meta, tapi dibantah oleh Green bahwa terdapat kesalahan estimasi yang mana hanya sekitar 0-2% rata-rata penurunannya, bahkan di Uni Eropa yang terkenal dengan perdagangan karbon di level Uni Eropa hanya bisa menurunkan 0,0 sampai 1,5%. Pertama kali sejak di California pun dapat bukti carbon leakage, misalkan ketika di California diterapkan ternyata sekitar 24 sampai 43% emisi karbon berpindah. Yang mana terdapat lonjakan yang cukup tinggi di beberapa negara sekitar. Ya ini menjadi tanda dari carbon leakage. Di Jerman pun juga meskipun tidak ditemukan juga terdapat perpindahan, lalu juga di Uni Eropa meskipun tidak terasa perpindahan, karena Uni Eropa suatu negara yang saling berdempetan, tapi terdapat juga ada kenaikan yang signifikan, gitu. Bentuknya seperti pabrik yang dipindahkan, dan itu dianalisis oleh beberapa peneliti terdapat juga kebocoran karbon. Lalu kita lihat estimasi untuk di negara berkembang yang bersifatnya ex ante juga dengan studi ini, tapi levelnya masih level negara maupun level region. Seperti di Meksiko, emisi karbon diprediksi dapat bisa menurunkan, di Afrika Selatan pun juga demikian, di Asia seperti di Thailand maupun di Vietnam dan di Indonesia dapat perubahan-perubahan yang terjadi akan modelkan seperti ini. Lalu level internasional oleh IMF juga menerapkan, tapi hasilnya ditemukan bahwa negara berpendapatan tinggi merupakan penurunan terbesar. Kita akan lihat, dan ini hasilnya cukup berbeda dengan nanti studi ini, tidak negara berpendapatan tinggi. Lalu studi lain oleh WC juga demikian, menunjukkan dampak dari negara maju juga lebih besar daripada negara berkembang maupun negara rendah ketika diterapkan secara serentak. Dari sini kita bisa melakukan hipotesis bahwa penerapan pajak karbon yang semakin tinggi dapat bisa
merubah secara besar indikator ekonominya maupun emisi karbonnya. Dan harapannya mungkin semakin besar linear dengan perubahan yang juga terjadi. Dan kita juga duga bahwa penerapan pajak karbon dan menengah ke bawah itu lebih tinggi dampaknya, karena dugaannya adalah mereka lebih sektor intensif karbon daripada yang negara maju yang sudah melakukan industrialisasi lebih awal. Masuk ke pada bab 3 yaitu data. Data digunakan model JTAP versi 9 atau model ke-9 yang hampir terbaru dan digunakan versi ekstensi JTAP-I melakukan data emisi karbon dan energi, lalu cakupan dari 140 region yang dimiliki oleh JTAP yang nanti akan diagregasi berdasarkan yang akan diterangkan setelah ini. Skema agregasi region ini adalah region yang kita klasifikasi berdasarkan dari World Bank, dari membagi menjadi 5, low income, lower middle income, upper middle income, high income country, dan rest of world atau sisanya. Kita dapat lihat seperti ini proporsinya. Lalu sektor yang digunakan sekitar 17 sektor sebagai berikut, dan sektor-sektor yang digunakan itu ada 5, coal, oil, gas, oil refined oil, dan electricity. Sisanya tidak dikenakan dalam model dalam pajak karbon. Lalu faktor produksinya terdapat 5 yang dibawakan oleh JTAP. Metodologi dari JTAP ini kurang lebih sebagai basis data dan model. Dan ini tadi seperti telah diterangkan bahwa SIGI ini lebih bersifat ex ante, dan dia memiliki cakupan yang lebih luas, mampu mencakup interdependensi antara hubungan antara perilaku ekonomi yang kombinasi si permintaan dan penawaran. Sisi lain, SIGI pun juga bisa mencakup seluruh sektor yang tadi kita tunjukkan bahwa kita ada 7 sektor yang diagregasi dan 140 negara. Jadi dengan menggunakan JTAP ini seperti mensimulasikan dunia ini ke depan seperti apa. Dan dari sini kita juga bisa melakukan simulasi-simulasi yang menggunakan data ekonomi aktual untuk melakukan perubahan-perubahan pada misalkan yang biasa digunakan dalam JTAP seperti tarif, maupun kita bisa kenakan misalnya terhadap peningkatan teknologi atau pajak, subsidi, dan faktor-faktor lainnya. Sedangkan JTAP dan JTAP ini merupakan program yang dibangun oleh Center for JTAP di Purdue University. Pendekatannya tidak berbasis dari waktu-waktu yang seperti data time series atau data panel, melainkan dia satu data proyeksi CGI yang digunakan untuk beberapa tahun ke depan. Dan model yang digunakan pun hanya mirip dengan model SIGI pada umumnya, menggunakan teori mikroekonomi. Hanya saja biasa pada SIGI itu lebih ke antar agen ekonomi yang sifatnya adalah individu maupun rumah tangga maupun pelaku usaha yang lebih kecil, maupun sini terdapat itu juga, tapi levelnya lebih besar, yaitu antar negara, wilayah, region, dan transportasi global. Ini merupakan strukturnya. Di sini dikenakan di sini adalah standar ketika menjadi JTAP-I menjadi seperti ini. Dia menjadi 5 faktornya dan membagi labor menjadi labor skill dan non-skill, serta beberapa kapital energi dan natural resource yang turunannya terdapat sektor-sektor yang dikenakan pajak karbon. Skenario simulasi menjadi 3, yaitu simulasi pertama yaitu mengenakan pada high income country. Ini berangkat dari hipotesis di awal jika negara berkembang, negara maju saja yang tanggung jawab terhadap krisis iklim. Besaran 75 ton mengicu dalam rekomendasi dari IMF sekitar 75 ton per karbon. Lalu lebih lanjut, simulasi kedua kita kenakan untuk berdasarkan proporsi keadilan daripada pendapatan negaranya. Jadi semakin tinggi pendapatan negaranya akan dikenakan pajak karbon lebih tinggi. Ini berangkat karena ini tanggung jawab bersama daripada global, tetapi tidak semata-mata jika harga yang dikenakan sama, karena beban yang dirasakan dan dampak yang dirasakan itu pasti beda-beda, maka disesuaikan. Tapi ini masih ada potensi masalah carbon leakage, karena tentunya karena harga yang di negara lain lebih murah, negara maju akan dapat bisa terjadinya carbon leakage, kira-kira begitu. Dan maka dari itu pada simulasi ketiga atau sim 3 ini kita kenakan secara uniform atau seragam. Dari sini masalah kebocoran karbon, masalah pengendara bebas diharapkan sudah tidak ada lagi karena harga yang dikenakan hampir sama. Lanjut Bapak, yaitu pada dampak hasil. Nah, di sini kita dapat lihat dampak emisi karbon pada simulasi pertama sangat besar, berkurang di negara maju. Tapi ketika pada simulasi kedua, dengan penerapan proporsi yang berbeda setiap negara, dampak paling besar tetap dirasakan oleh lower middle income dan upper middle income. Begitupun selinear dengan simulasi ketiga. Di sini kita dapat lihat dan simpulkan bahwa emisi karbon pada negara berkembang, khususnya lower maupun upper middle income, memang sangat intensif karbon. Dan besaran pajak karbon semakin besar pun seperti simulasi kedua,
tidak semata-mata ternyata menghasilkan perubahan emisi karbon lebih besar. Misalnya pada high income country sekitar 75 ton, $75, sedangkan pada upper middle dan lower middle hanya 50, tapi perubahannya lebih besar. Jika diperhatikan kembali pada per sektornya, pada simulasi pertama tentu high income pasti satu-satunya paling dampak. Tapi dari semua ini saya konsisten ya, bahwa sektor yang paling banyak berubah harganya, emisi karbonnya disumbang oleh coal atau batu bara dan gas oleh ekstraksi sumber daya alam. Di sini kita bisa lihat warna oranye dan agak kuning itu adalah kedua sektor tadi, dan itu berubahnya paling konsisten, baik pada simulasi 1, 2, dan 3. Simulasi ketiga dan kedua kita lihat banyak sekali perubahan oleh lower middle income dan high income, tapi ketika simulasi ketiga harga dikurangi, harga menjadi seragam, lower middle income sangat terdampak. Sekarang kan pada dampak terhadap energi, harga energi real pada simulasi pertama tentu pastinya pada negara maju sangat terjadi perubahan yang sangat besar. Itu pada harga coal, batu bara sangat tinggi. Dan ini konsisten pada semuanya ya. Harga coal sangat meningkat. Dan itu meningkat hampir 140%. Sedangkan ketika dikenakan secara proporsional pada simulasi kedua, perubahan hampir sama besarannya dan tidak ada perubahan yang begitu signifikan ketika yang dikenakan pada negara maju saja menjadi semuanya. Harga perubahan hampir sama dan mengikuti dengan harga besarannya, yaitu pada high income country ketika harganya semakin tinggi pajak karbonnya, maka harga energi juga meningkat linear lebih tinggi daripada upper middle income maupun lower middle income. Begitupun pada rest of world. Begitupun pada simulasi ketiga. Perubahan ini sangat sensitif dengan besaran pajak karbon. Sedangkan dampak pada produk domestik bruto dan welfare, ini PDB terlebih dahulu, kita dapat lihat bahwa tentunya pada simulasi pertama high income country sangat terdampak, berkurang sekitar 0,5%. Sedangkan ketika dikenakan pada simulasi kedua dan ketiga, dampak lebih diratakan. Kira-kira upper middle income dan upper middle income, lower middle income, dan high income itu sama-sama terdampak. Tapi lebih besar didominasi oleh upper middle income dan konsisten pada simulasi ketiga. Namun pada simulasi ketiga rest of world lebih terdampak lagi. Perubahannya lebih besar daripada lower middle income. Jadi yang peringkat kedua lah. Dan dari sini mungkin bisa jadi pada rest of world ini memang dependensinya terhadap negara-negara lower middle income atau upper middle income atau high income sangat tinggi, sehingga ketika pajak karbon dikenakan mereka sangat terdampak. Baik itu dirasakan pada internal maupun eksternal. Sedangkan pada welfare atau kesejahteraan, di sini sangat terdampak ya, terlihat bahwa ketika simulasi 1 ini sangat besar ketimbang pada simulasi kedua dan ketiga. Nah, secara sini kita bisa lihat bahwa lebih efisien untuk kita mengenakan pada simulasi kedua atau ketiga, karena dampak yang dirasakan secara perubahan welfare-nya totalnya pun tidak sebesar ketika hanya satu negara saja. Kita mengorbankan kesejahteraan pada high income country ketika secara seragam lebih setara. Ini pada output industri karena dibuat grafik sangat kecil dan sangat sulit. Di sini terlihat perubahannya bahwa paling besar yaitu oleh hampir merata di setiap sektor yang konsisten dan paling terdampak adalah negara berpendapatan tinggi dan menengah, khususnya pada sektor-sektor penambangan, batu bara, dan ekstraksi gas alam. Maka sektor-sektor yang relatif lebih tumbuh itu kebanyakan negara dengan sektor tekstil, pakaian jadi serta tanaman biji-bijian yang relatif tidak dikenakan pajak karbon dan dependensinya terhadap batu bara dan ekstraksi gas alam tidak terlalu besar. Terhadap neraca perdagangan pun demikian, terdapat pola hubungan timbal balik yang sangat kuat. Kelihatan polanya yaitu antara upper middle income, ketika upper middle income surplus maka high income juga menjadi defisit, begitupun sebaliknya. Hal ini karena tentu ada kemungkinan besar bahwa adanya hubungan yang sangat tinggi atau hubungan perdagangan yang sangat kuat, sehingga dampak ketika terjadi perubahan pajak karbon sangat dirasakan. Dilanjut pada terms of trade, perubahan juga konsisten pada negara lower middle income, upper middle income, dan high income. Pola yang hampir sama tetapi lebih dirasakan oleh rest of world atau rasio antara harga ekspor dan harga impor, karena tentunya bisa jadi mungkin rest of world sangat tergantung pada perubahan pada impornya maupun pada ketergantungan terhadap global yang belum bisa produksi sendiri, sehingga ketika terjadi perubahan kebijakan terkait dengan neraca perdagangan itu sangat mempengaruhi pada harga ekspor dan impornya. Masuk pada bab 5, kesimpulan. Dari sini studi ini menganalisis simulasi
dari penerapan pajak karbon global. Dan ini juga menjawab bahwa dari seluruh simulasi, simulasi ketiga merupakan yang paling efisien kira-kira. Karena dia dapat menurunkan emisi karbon lebih besar, relatif lebih besar, tapi dampak yang dirasakan tidak begitu besar. Diharapkan dengan ini dapat juga mengantisipasi pada simulasi ketiga adanya masalah pelucuran karbon dan pengendara bebas, dan juga dampak-dampaknya lain, meskipun secara dampak paling terdampak dari ini paling terdampak adalah negara berpendapatan menengah ke atas. Yang dampak adalah kesejahteraan, PDB-nya dan indeks harga energi real yang meningkat sangat drastis. Penurunan emisi karbon disumbangkan oleh negara berpendapatan menengah ke atas sekitar 34-35% dan ke bawah paling besar. Baik simulasi kedua maupun simulasi ketiga, dan sektor paling terdampak tentunya emisi karbon adalah sektor yang dikenakan dalam model GTI, yaitu pertambangan batubara dan ekstraksi gas alam. Sedangkan pada PDB lebih besar juga terdampak pada rest of world. Sedangkan pada output industri paling terdampak adalah sektor batubara dan gas alam. Sedangkan secara garis besar, studi ini bertolak belakang dengan studi-studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa negara maju lebih berdampak, padahal yang terdampak adalah negara berpendapatan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Keterbatasan dalam model ini dan studi ini masih terbatas pada model GTI yang memodelkan emisi karbon hanya pada sektor coal, oil, gas, dan oil kimia olahan atau electricity yang intensif karbon diasumsikannya, padahal hampir seluruh sektor ekonomi menghasilkan emisi karbon. Ke depan mungkin jika dapat memodelkan GTI memodifikasi dengan model yang terbaru, ini akan menjadi lebih baik dan juga menghasilkan hasil yang lebih akurat. Keterbatasan penulis juga belum mampu untuk memodifikasi ke model International Border Carbon Tax, Adjustment Price, maupun solusi-solusi lain yang dapat mengatasi masalah kebocoran karbon dan alokasi penerimaan pajak antar negara. Sarannya ke depan dapat menggunakan GTI yang lebih baru dan juga dapat modifikasi model SIGI dari GTI agar lebih akurat dan lebih mengembangkan yang lebih baik, seperti harga karbon tadi, di penyesuaian harga, dan model alokasi penerimaan harga karbon. Implikasi ke depan dari sini kita dapat memberikan wanti-wanti atau mungkin suatu sinyal bagi kita semua, khususnya bagi negara berpendapatan menengah, baik ke atas maupun bawah, untuk melakukan transisi sektor yang lebih intensif karbon, rendah intensif karbon. Kenapa? Karena akumulasi emisi karbon sudah terus meningkat dan lebih didominasi oleh negara berpendapatan menengah ke bawah dan ke atas. Tentunya pengembangan ini perlu digencarkan oleh menengah ke atas karena dia lebih terdampak juga dan juga lebih bertanggung jawab lagi ke depan ini. Terlebih ini tidak bisa dilakukan sendiri karena perlu juga koordinasi internasional oleh negara maju, perlunya melakukan transfer teknologi, subsidi teknologi maupun penerimaan pajak yang dialokasikan untuk negara berkembang. Di sisi lain, kita dengan ini harapannya dapat mengatasi dampak krisis iklim ke depan, ancaman-ancaman ke depan agar tidak terlalu terdampak, dan kita dapat mencapai target global yaitu di bawah 2 Celsius derajat dan juga net zero emission pada tahun 2050 nanti. Dan kita garis bawahi bahwa pajak karbon bukanlah satu-satunya kebijakan mitigasi krisis iklim terbaik, melainkan salah satu yang perlu dilakukan, tetapi perlu kombinasi yang lain seperti pencabutan subsidi BBM, dan juga pedagang karbon, dan awarding tentunya mungkin untuk pelaku usaha yang dapat menerapkan menghasilkan emisi karbon yang paling rendah. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.